kita pagi ini lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Pagi hari ini, biarlah setiap kita membawa setiap hati untuk kita datang di hadapan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bertepuk tangan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari angkatlah, mari setiap kita pagi hari ini angkat suaramu bagi Tuhan. Kita mau puji namanya. Ayo Bapak Ibu, tak perlu kau khawatir. Ayo gerakan kakimu, gerakan kakimu. Oh, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Sebab apa? Kita tidak perlu khawatir. Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, amin. Percayalah pagi hari ini Tuhan siap melawat setiap kita. Sekarang nyanyikan, mari Bapak Ibu nyanyikan kebesaran Tuhan. Dia penuh kuasa, Dia siap melawat saya dan saudara. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ayo sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sorek-sorek lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang datang, kami memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan terjadi. Dalam hadirat Tuhan, pagi hari ini kami yang datang dengan lemah Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang datang dengan tubuh yang sakit, kami percaya kami disembuhkan oleh Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Kami buka hati kami lebih lagi. Engkau ambil alih ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah pagi hari ini kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa.
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku rindu tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
menjadi kerinduan setiap hati kita. Bahwa kita datang ke tempat ini Tuhan. Kami rindu menikmati bait-Mu lebih lagi Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Yaralabashi, yaralabasandarabasu, yaralabashandarabasa, kararalabasandara, yaralabasi, yaralabasande, yaralabataka, yaralamo, yaralabapataka, yaralabasa, kararabaralabaralabasa. Kami percaya akan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau menjamah setiap hati. Hati yang keras Tuhan lembutkan saat ini. Pagi hari ini biarlah kami datang dengan penuh ucapan syukur. Bahwa kami sungguh menyadari Tuhan. Kalau kami ada semua hanya karena kasih-Mu. Sebab itu kami angkat pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah. Haleluya Yesus, serukan nama-Nya, satu-satunya pribadi yang kami rindukan. Haleluya Yesus terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami puji nama-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hati kami Tuhan, hati yang rindu Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Syarabashandaraba, Shikiharabasandarabasandarabasugidiri. Mari Bapak Ibu, rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan siap memenuhi setiap hati yang haus. Tuhan tahu seberapa besar kerinduan kita akan Tuhan. Syadaralabaralaba
Mari nikmati hadirat Tuhan lebih lagi, saudara. Lebih lagi rasakan kehadiran Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami percaya di tempat ini ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ada orang yang rindu jamahan-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Penuhi setiap hati yang rindu Tuhan. Penuhi setiap hati yang membutuhkan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan lebih lagi. Tiada dapat sandara. Tiada dapat sangkaya, tiada dapat sih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Mari pandang kekudusan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami pandang kekudusan, kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku
hadirat Tuhan lebih lagi, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu bersukacita di dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah-Nya. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Mari angkat kedua tangan saudara. Amin. Tuhan hadir, pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan-Nya. Mari dengan hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami angkat tanganmu. Amin. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan putar angkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Saudara merasakan hadirat Tuhan, amin. Ayo mari sama-sama lebih lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu yang lebih semangat lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Mari rasakan berkat Tuhan. Semua merasakan berkat Tuhan. Kebesaran-Nya Allah yang perkasa. Haleluya.
duduk, mungkin boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyum yang terbaik, menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik dan luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini setiap kita merasakan sukacita di dalam hadirat Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan yang kami ingin sampaikan bahwa persembahan yang akan diberikan itu seluruhnya akan dialihkan untuk KKR pada tanggal 17 Agustus ya, bulan depan. Jadi tidak lama lagi seluruh persembahan ini akan dipakai untuk kegiatan KKR. Jadi biarlah kita semua bisa ambil bagian. Ya Bapak Ibu, mari sebelum kita memberi, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Kalau pagi hari ini kami bukan hanya menerima sukacita di dalam hadirat Tuhan. Kami bukan hanya menerima kesempatan untuk kami beribadah. Tapi pagi hari ini satu kesempatan yang indah Tuhan beri untuk kami memberi untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap kami memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati untuk pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, apa yang kami tabur itu tidak pernah sia-sia. Setiap yang menabur pasti menuai di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Sambil persembahan boleh dijalankan, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu hari Selasa tanggal 2 Agustus ibadah kaum wanita jam 7 malam di tempat ini. Dan ibadah pujian dan penyembahan hari Jumat tanggal 5 Agustus jam 7 di tempat ini juga. Untuk preview tanggal 6 jam 7 malam juga ada di tempat ini. Dan hari Minggu ibadah raya pertama jam 9, ibadah raya kedua itu jam 6 sore. Ya, jadi mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan bisa ikut bergabung di semua jadwal-jadwal ibadah yang telah kami bagikan. Dan juga setiap hari Senin, Rabu dan Kamis itu ada doa di pastori baru ya. Dan untuk hari Rabu, khusus untuk hari Rabu itu buat semua panitia yang terlibat dalam ibadah KKR itu ikut doa di pastori itu khusus untuk hari Rabu. Jadi semua panitia mungkin bisa bergabung ambil bagian dalam doa ini ya. Waktu kita tinggal kurang lebih 2 minggu lagi ya, kita terus sama-sama topang dalam doa sehingga semuanya kita terus andalkan Tuhan, sehingga Tuhan menyediakan semua yang terbaik sehingga kita bisa benar-benar melaksanakan kegiatan ini juga dengan baik. Dan juga sebentar ada formulir bagi jemaat yang rindu mengikuti untuk kegiatan KKR ini. Saudara bisa mendaftar, mengisi formulir itu menghubungi Bro Robert bersama istri Ibu Yohan. Kenapa didata? Gunanya adalah untuk supaya diketahui seberapa banyak jemaat yang mau ikut. Karena itu harus disiapkan konsumsinya, kendaraannya dan semuanya ya. Jadi kami berharap semua jemaat juga bisa ambil bagian. Ya bukan hanya panitia saja, tapi jemaat juga yang rindu sama-sama. Mari kita sama-sama ke Sienjo ya, di Sienjo, tempatnya di Sienjo. Itu tanggal 17 Agustus. Jadi dari pagi itu sudah ada kegiatan-kegiatan sampai puncaknya itu KKR jam 5 sore. Jadi buat semua jemaat mungkin yang tidak bisa ikut pagi, mungkin cuma mau ikut KKR-nya saja juga boleh. Jadi yang penting itu mendaftar dan mungkin boleh disampaikan kami ikut KKR, jadi semuanya bisa dipersiapkan dengan baik ya. Dan juga bagi jemaat yang rindu menyaksikan semua mujizat Tuhan yang sudah saudara alami, saudara mungkin sebelumnya bisa menghubungi saya atau saudara Dini sehingga kami bisa membuka ruang untuk kesaksian. Dan juga kami rindu menyapa jiwa baru yang pagi hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari kami rindu lambaikan tangan saudara.
Kami menyambut dengan kasih, saudara bisa datang di dalam setiap ibadah-ibadah yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Persiapkan hati saudara untuk kita sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, kembali saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan lagi, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Kami sangat percaya bahwa Tuhan bisa menjawab doa kami lebih daripada yang kami minta. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan melakukan di depan mata kami. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang kami rindukan itu. Kami tahu ada banyak hal yang menekan hidup kami, ada banyak persoalan, ada banyak bisikan-bisikan, gosip-gosip, pembicaraan orang tentang kami. Tapi ketika kami datang kepada Tuhan, semua itu kami bisa atasi. Bahkan semua tekanan yang datang kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan hadir di tengah kami. Roh Kudus sudah ada dan sudah mengurapi kami. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Jika ada yang salah yang kami kerjakan dalam pujian penyembahan kami mohon ampunan-Mu. Dan saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan Tuhan ada di setiap hati kami. Mengurapi hati kami, membersihkan dari tanah yang kersang, tanah yang berbatu-batu, tanah pinggiran jalan, bahkan dibersihkan dari semak-semak duri dalam hati kami. Maka semua sampah yang kemudian mencemari firman-Mu sebentar disingkirkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami persilahkan Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupan kami, mengambil alih pemberitaan ini. Bahkan apapun yang mempersiapkan, ini kebenaran-Mu dan Tuhan yang menganugerahkan kebenaran itu kami dengarkan hari ini. Bersama hamba-Mu yang Roh Kudus, sampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengan firman Tuhan. Yang sepakat katakan sama-sama haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali. Ya. Kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita karena Tuhan masih memberi kita waktu untuk beribadah di hadapan Tuhan. Di tempat lain saudara kasih Tuhan ada banyak orang yang tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Ada banyak orang yang tidak bisa beribadah seperti kita beribadah hari ini. Karena itu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu. Yang sepakat katakan amin. Ya, hari ini kita akan membahas kisah sebuah kota di dalam perjanjian lama. Kalau saya ngomong saudara pasti langsung tahu. Ya, sebelum saya menyampaikan itu, hari Jumat yang lalu saya berkata seperti ini. Pernahkah saudara bertanya dalam hati saudara, kenapa ada banyak kisah di dalam Alkitab yang kemudian diangkat menjadi firman Tuhan? Ya, saya mau beritahukan kepada saudara bahwa jangan kita punya pola pikir seperti orang di luar kekristenan yang menganggap bahwa Alkitab itu dongeng. Ya, memang terdiri ada beberapa kisah cerita, termasuk kisah tentang Sakeus, kisah tentang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, kemudian ada kisah tentang pertobatan Maria Magdalena pelacur yang dibawa sama orang Farisi ahli Taurat di hadapan Yesus untuk dihakimi. Ya, semua ada maksud dan ada ceritanya. Amin. Nah, saudara, saya akan mengangkat sebuah cerita kisah tentang pertobatan satu bangsa yang luar biasa, yang kisahnya sebenarnya sudah cukup lama, tapi Alkitab mencatatnya sebagai satu perkara yang penting untuk kita pertimbangkan. Kalau saudara saya ngomong tentang Niniwe, saudara tentu tahu bahwa Nabi Yunus pernah diutus ke sana untuk membawa seruan supaya kota itu bertobat di hadapan Tuhan. Niniwe adalah sebuah kisah yang cukup lama, ceritanya sudah cukup lama, itu cerita 5.000 tahun yang lalu. Ya, tapi dalam 700 tahun sebelum Masehi, saudara Tuhan, Niniwe dicatat sebagai kota yang bertobat di hadapan Tuhan. Ya, sejarah tentang Niniwe itu didirikan oleh orang yang terkuat di bumi saat itu, yang bernama Nimrod. Saudara pernah dengar nama Nimrod? Ya, Nimrod itu adalah orang yang terkuat di zaman itu. Dia adalah seorang pemburu, kerjanya adalah seorang pemburu. Dan dia punya niat untuk membangun kota-kota besar saat itu. Termasuk itu Menara Babel, itulah inisiatif daripada Nimrod. Nimrod itu adalah anak daripada Kus. Saudara tahu Kus itu siapa? Kus itu adalah anak daripada Ham. Saudara tahu Ham itu siapa? Ham itu adalah anak daripada Nuh. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi Nimrod sebetulnya adalah keturunan orang yang takut akan Tuhan. Kemudian dia punya kerinduan mendirikan satu kota yang besar, termasuk Babylon. Itu adalah kota yang didirikan oleh Nimrod. Kemudian Asyur itu sebuah kerajaan yang juga didirikan oleh Nimrod. Jadi Niniwe itu adalah kota yang masuk dalam wilayah Asyur, menjadi satu kota yang berkubu. Kota yang kuat, kota yang besar. Tetapi kemudian kota ini, meskipun saudara Tuhan, yang mendirikan itu adalah orang yang disebut keturunan orang benar, karena
Nimrod adalah keturunan langsung dari Nuh sendiri. Ya. Nah saudara kasih Tuhan, tetapi kemudian kota ini penuh dengan kejahatan. Mari kita buka ayat Alkitab kita, Yunus 3. Judulnya Pertobatan Niniwe. Kita baca sampai selesai ayat 1 sampai 10. Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Perhatikan ayat ini, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselumukannya kain kabung, lalu duduk di dalam abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berserubung kain kabung dan berserbu dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berbalik dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakukannya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara kasih Tuhan, hidup kita itu seperti menerima sebuah tawaran, saudara Tuhan. Tawarannya adalah 2. Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan atau mau hidup jahat di hadapan Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, dalam kisah Niniwe ini ada beberapa pelajaran penting yang akan kita terima. Ada catatan penting yang akan terkuak di sini. Yang pertama saudara kasih Tuhan, bahwa sejahat apapun sebuah kota, sejahat apapun sebuah bangsa, sejahat apapun seorang pribadi, sejahat apapun sebuah keluarga, Tuhan tetap akan memberikan kesempatan untuk berbalik. Amin saudara. Tuhan akan terus memberikan kesempatan buat kita mengoreksi apa yang salah dalam kehidupan kita. Dan orang yang bijak adalah orang yang menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik, paling tidak untuk dirinya sendiri. Kalau sempat mikir orang lain, puji Tuhan. Jadi yang terpenting dalam kisah ini, saya nggak bahas hari ini tentang Yunus yang diutus ke sana. Kita sudah tahu persis bagaimana Yunus lari, masuk dalam perut ikan, terus dibawa berbalik ke sana, menyuruhkan pertobatan di sana. Itu kisah dari sekolah minggu sudah tahu. Tapi kisah Niniwe jarang orang yang mengerti persis apa yang terjadi di Niniwe. Ya, Niniwe saudara kasih Tuhan, itu setelah didirikan oleh Nimrod menjadi satu kota yang berkubu. Alkitab berkata tadi apa? Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan jauhnya. Jadi untuk menjalani seluruh kota Niniwe butuh 3 hari. Butuh 3 hari lamanya saudara Tuhan. Artinya kota ini cukup luas. Dan jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya kurang lebih 12.000 jiwa. Itu kota Niniwe. Dan kotanya sangat berkubu. Jadi kalau 5.000 tahun yang lalu saudara Tuhan, Alkitab sudah mencatat ini sebagai kota besar, itu berarti peradabannya sudah cukup maju. Amin. Cara berpikirnya maju. Nah kalau saudara perhatikan, saudara boleh cari di Google artefak atau peninggalan kehancuran kota Niniwe, itu ada ukiran-ukiran yang seperti yang tercatat di Mesir kuno, saudara Tuhan. Ya. Dan pemerintahnya itu sudah sangat luar biasa. Raja yang memerintah di zaman Yunus masuk di dalam kota itu namanya Sanherib. Jadi Sanherib itu adalah raja yang menjadikan kota
Niniwe menjadi kota yang dikagumi oleh raja-raja di sekitarnya, termasuk induk kerajaan yaitu kerajaan Asyur. Babylon pun kagum saudara kasih Tuhan. Kalau saudara mau cari alasan pentingnya kenapa Niniwe perlu diajak untuk bertobat, itu kenapa? Anugerah Tuhan berlaku untuk semua orang. Yang setuju katakan amin. Ya. Catat, anugerah Tuhan berlaku untuk semua orang. Termasuk kepada bangsa Niniwe yang kalau saudara baca sejarahnya di sini dikatakan di sini ya. Ada bagian-bagian dicatat tadi ya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala sehingga kita tidak binasa. Kenapa? Kenapa Tuhan merancangkan yang jahat atas kota Niniwe? Karena Niniwe itu penuh dengan kejahatan saudara Tuhan. Ya, mereka hidup di lapang yang berhala dan sihir di sana itu sebagai permainan, seperti sebuah permainan. Ya, orang itu mati disantet itu banyak. Yang kemudian mati karena penganiayaan, orang Niniwe itu sadis kalau menghukum orang. Ya. Jadi kesadisan atas pembunuhan atas bangsa dan orang-orang di sekitarnya itu sangat sadis. Jadi itu yang terkenal. Jadi dua yang terkenal dari Niniwe, kejahatannya dan kotanya yang mengagumkan. Tetapi Tuhan peduli walaupun demikian. Artinya apapun keberadaan kita dalam hidup kita, Tuhan itu selalu peduli kepada kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara kita berbalik. Hidup kita di hadapan Tuhan itu seperti diperhadapkan dua cawan saudara Tuhan. Cawan yang pertama adalah cawan murka. Dan cawan yang kedua adalah cawan kebaikan. Tergantung cara hidupmu di hadapan Tuhan, maka cawan mana yang kau isi. Kalau kau hidup jahat di mata Tuhan, hidup salah di hadapan Tuhan, kehidupanmu, kecenderunganmu itu melakukan kejahatan, maka yang kau isi adalah cawan murka. Itu yang terjadi. Tuhan ingin memurkai kota Niniwe karena cawan murka Allah sudah penuh. Senang sejauh ini? Amin. Dan Tuhan ingin supaya orang Niniwe itu tidak jadi dihukum, tidak jadi ditunggang balikan kotanya, maka Tuhan mengutus utusannya. Maka muncullah sebuah kisah, Yunus diutus ke sana menyerukan pertobatan. 40 hari lagi kalau kalian tidak bertobat, maka kota ini akan ditunggang balikan Tuhan. Itu artinya apa saudara Tuhan? Tuhan mau mencari hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Di dalam setiap kehancuran, di dalam setiap kesalahan, amburadulnya sebuah kehidupan, Tuhan ingin mencari hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Supaya apa? Dari hati yang mau berbalik kepada Tuhan itu, cawan kebaikan yang Tuhan tawarkan kepada kita bisa terisi mengimbangi cawan murka itu. Bahkan kalau cawan kebaikan itu bisa terisi melimpah, maka terjadi penundaan, tidak jadi penghukuman berjalan. Demikian hidup kita saudara Tuhan. Kita ini ditawarin dua cawan dalam kehidupan kita. Ada cawan murka, ada cawan kebaikan. Tergantung cara hidup saudara, cara saudara bersikap dengan persoalan yang terjadi. Kalau saudara menyikapi sebuah persoalan dengan cara negatif, yang terisi adalah cawan murka. Tapi kalau saudara isi hidup saudara dengan cara sikap yang benar, sebab semua responnya baik terhadap sebuah masalah, maka seorang kasih Tuhan yang terdiri adalah cawan kebaikan. Itu yang menyebabkan Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Jadi, saya percaya ini harus sepakat dengan saya kalau saya mengatakan Tuhan bisa marah kepada kita karena kita terus berbuat jahat di hadapan Tuhan. Benar saudara? Amin. Tapi Tuhan selalu menunggu kita berbalik. Tuhan menanti kita mau berbalik kepada Tuhan. Sejahat apapun Niniwe, Tuhan masih punya belas kasih, diberi kesempatan untuk bertobat. Sampai seorang nabi diutus orang kasih Tuhan. Saya beritahu kepada saudara bahwa Nabi Yunus itu nabi Yahudi, nabi Israel. Dan Niniwe itu bukan orang Yahudi. Niniwe itu bukan orang Israel. Niniwe itu bukan bangsa pilihan. Ya, dia masuk dalam wilayah kerajaan Assyrian yang dibawa kerajaan besar Asyur, saudara kasih Tuhan. Itu Niniwe. Tapi walaupun demikian Tuhan tetap peduli kepada Niniwe. Tuhan tetap sayang. Lalu diutuslah Nabi Yunus ke sana. Anda perhatikan? Kota ini, Alkitab berkata tadi apa? Untuk menjalani seluruh kota ini butuh 3 hari waktunya.
Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, waktu Yunus masuk di kota itu, Alkitab berkata tadi apa? Satu hari perjalanan lamanya Yunus berseru. Itu artinya apa? Artinya belum semuanya orang Niniwe mendengar seruan itu. Saudara nangkap? Ya. Karena untuk mengintari, untuk bisa menjalani seluruh kota Niniwe butuh 3 hari. Tetapi Yunus hanya 1 hari melakukan tanggung jawabnya. Yunus hanya bekerja 1 hari saja. Untuk menyerukan pertobatan di kota Niniwe, Yunus hanya melakukan 1 hari. Itu artinya apa? Artinya orang Niniwe belum semuanya sempat mendengarkan seruan itu. Karena untuk menyampaikan seruan itu supaya orang Niniwe semua dengar, butuh 3 hari. Tapi Yunus hanya melakukannya 1 hari. Dan saudara tahu apa responnya? Ini catatan keduanya. Catatan kedua dari peristiwa Niniwe adalah respon orang Niniwe yang langsung mengerti apa maksud Tuhan. Saudara baca kembali ayat ini. Ya. Ayat 5. Oke. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain gabung. Perhatikan kata mengumumkan. Ya. 1 hari perjalanan Yunus menyampaikan, untuk bisa sampai kepada seluruh rakyat Niniwe, maka perlu ada namanya pengumuman. Jadi kalau saudara ada pengumuman, itu artinya saudara belum dengar kabar, tapi orang lain sudah tahu beritanya. Itu maksudnya pengumuman. Ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan saat itu sepakat membuat pengumuman supaya setiap rakyat Niniwe itu mau sepakat. Bayangkan nih, 12.000. Suami istri saja mau sepakat kan susah. Amin. Emang kalau saya ngomong satu kepada saudara hari ini langsung saudara bisa sepakat? Berapa orang yang bisa duduk di sini? Hitunglah 200 orang. Saya perintahkan saudara melakukan sesuatu, saudara langsung sepakat. Tidak mudah mencapai sebuah kata sepakat. Amin. Tapi orang Niniwe saudara Tuhan, ketika seruan itu masuk, Yunus berseru 1 hari perjalanan. Tidak lama kemudian seruan itu sampai di seluruh kota Niniwe. Raja saja belum tahu. Perhatikan. Catatan berikutnya. Raja itu belum tahu pertobatan. Raja itu sebetulnya belum tahu bahwa ada nabi yang masuk di dalam kota itu berseru tentang pertobatan. Perhatikan ayat 6. Ayat 6 berkata apa? Setelah sampai kabar ini. Perhatikan. Itu yang besar. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di dalam abu. Tetapi yang merespon pertama, itu hanya sebagian rakyat. Tapi kan ada sebuah pengumuman, maka seluruh rakyat tahu. Tapi kemudian setelah seluruh rakyat itu mengambil kesimpulan, meresponi apa yang diserukan oleh Yunus saat ini saudara Tuhan, maka kedengaranlah berita ini sampai di telinga raja. Pemimpin siapa yang tidak menginginkan rakyatnya berubah? Ada pemimpin di sini menginginkan perubahan tapi melihat kejahatan bawahannya dibiarin saja? Ada? Saudara-saudara pemimpin dengarkan. Kita nih anak Tuhan kalau jadi pemimpin tidak hanya peduli pada diri sendiri. Kalau ada orang yang masuk dalam lingkup kerjamu, pikirkan bahwa orang-orang itu tidak hanya butuh pekerjaan. Orang-orang itu tidak hanya butuh uang dari saudara. Tapi orang-orang itu juga butuh pemulihan yang saudara miliki. Yang sepakat katakan amin. Orang-orang itu juga diutus kepada saudara untuk saudara berikan kebenaran. Jangan saudara pikir begini. Saudara punya kebenaran untuk diri sendiri. Sementara orang-orang yang datang kepada saudara, saudara tidak pedulikan. Raja sangat mengerti ketika rakyatnya punya kerinduan untuk berubah, maka dia pun harus bersepakat dengan rakyatnya. Itu yang terjadi dengan Raja Niniwe. Saudara nangkap sejauh ini? Amin saudara. Niniwe itu kota yang megah, kota yang mulia. 5.000 tahun yang lalu peradabannya sudah sangat maju. Di abad ke-7 ketika Sanherib memerintah, kota ini berubah menjadi kota yang jahat. Tapi tetap punya kemuliaan karena kotanya berkubu.
Nah luar biasanya saudara Tuhan, sekali lagi 12.000 orang tiba-tiba mau sepakat. Itu hal yang luar biasa. Kalau hamba Tuhan di tempat lain mengatakan seperti ini, pertobatan Niniwe itu pertobatan nasional. Kenapa? Satu bangsa yang bertobat, bukan satu orang. Niniwe itu tidak hanya disebut sebuah kota, tapi Niniwe itu sebuah bangsa, saudara Tuhan. Itu respon yang luar biasa. Artinya apa? Hari ini kita butuh apa? Hari ini kita punya yang dibutuhkan Tuhan dari umatnya itu adalah respon. Karena respon yang kita berikan atas peringatan Tuhan bagi setiap kita itu sangat menunjang apa yang akan terjadi ke depan. Sangat berpengaruh atas apa yang Tuhan mau kerjakan ke depan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini Tuhan berkata sesuatu tentang kita, pikirkan apa yang Tuhan inginkan. Renungkan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara suami istri, pikirkan itu. Kalau saudara seorang pribadi, pikirkan itu. Maka Tuhan itu akan membuat perubahan dalam hidup saudara. Sebejat apapun orang Niniwe, Tuhan masih sayang. Walaupun cawan murka Allah sudah penuh dan Tuhan tinggal menumpahkannya, tapi satu peringatan membuat mereka berbalik. Ini responnya rakyat Niniwe. Lalu rakyat Niniwe memperlihatkan kerinduan mereka. Raja tahu, raja juga langsung respon. Perhatikan, respon raja. Kita bahas respon raja. Respon yang sangat luar biasa diperlihatkan tuh raja seperti ini. Dia tidak membiarkan rakyatnya jalan sendiri. Tapi dia turun tangan melihat kondisi yang terjadi dalam rakyatnya itu. Seorang pemimpin harus tahu bagian seperti ini. Apa yang menjadi kondisi orang-orang yang kau pimpin, kamu harus tahu. Apa kebutuhannya. Dan sekali lagi, kalau seorang punya karyawan yang bukan orang percaya, atau orang percaya tapi amburadul hidupnya, sebenarnya kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki mereka. Amin. Raja Niniwe itu ketika tahu itu, Alkitab berkata apa tadi? Hilang. Tolong tampilkan lagi ayat 6. Ya, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, artinya apa? Raja belum tahu apa yang sedang terjadi. Amin. Ya. Raja belum tahu ada nabi yang datang berseru. Raja belum tahu apa yang diresponkan atau respon apa yang sudah dibangun oleh rakyat. Tapi setelah raja mengerti itu, saudara perhatikan, raja turun tangan. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di dalam debu. Respon raja tidak hanya seperti itu. Baca selanjutnya, ayat 7. Ya. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sampai dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Apa yang dilakukan orang Niniwe, apa yang dilakukan oleh Raja Niniwe, perhatikan. Respon orang Niniwe atau bangsa Niniwe masih di bawah standar. Respon raja itu jauh lebih besar. Artinya apa? Seorang pemimpin umat, responnya harus lebih besar kepada kebenaran daripada hal yang tidak benar. Amin. Responnya penduduk Niniwe, mereka hanya perlu berpuasa. Tetapi respon raja itu mengeluarkan maklumat. Dia kumpulkan orang-orangnya, punggawanya, orang yang terdekat dengan dia dan membuat perintah. Selanjutnya. Ya, sorry. Balik, ya. Lembu sapi perhatikan, perintah. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Itu perintah raja. Keinginan bangsa Niniwe hanya cukup mereka saja yang berpuasa. Tapi untuk menunjukkan respon yang positif jauh lebih di atas dasar pemikiran rakyatnya, maka raja pun memaklumkan seperti ini. Bukan cuma manusia yang harus berpuasa. Bukan cuma rakyat yang harus berpuasa. Kalau perlu semuanya, binatang juga harus berpuasa. Apa hubungannya dengan kambing domba harus berpuasa di hadapan Tuhan yang pertobatan? Kan gak ada hubungannya. Yang disuruh bertobat itu kan manusia. Benar saudara? Yang Tuhan ingin ajak berbalik itu orang Niniwe, bukan kambing domba Niniwe. Bukan binatangnya orang Niniwe, bukan hewannya orang Niniwe. Tapi banyak orang yang lebih ngurusin binatang daripada manusia. Ada orang lebih cinta binatang daripada cinta manusia.
Seorang raja nih, hebatnya luar biasa raja Niniwe. Sanherib memerintahkan seorang kasih Tuhan. Jangan kalian saja yang berpuasa. Tapi setiap kambing domba, lembu sapi, kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Dan perintahnya, ya selanjutnya ayat 8. Ya. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru yang keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ayat ini membuktikan bahwa kota itu penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Itu yang membuat Tuhan mau memberkahi kota itu. Dan perhatikan respon raja sangat luar biasa. Respon pemimpinnya sangat luar biasa. Saudara, kita melihat sebuah teladan kepemimpinan di sini. Amin. Ya. Dia raja yang fasik. Karena membiarkan bangsanya hidup dalam kefasikan. Dan dia juga hidup dalam kefasikan. Dia raja yang membiarkan bangsanya hidup dalam kejahatan. Dan dia pun hidup. Dan dia tidak pernah marah kepada rakyatnya karena persoalan itu. Tapi ketika dia melihat rakyatnya respon kepada seruan seorang nabi dari Israel. Nabi Yahudi yang mengaturkan pertobatan supaya mereka dipulihkan. Raja turun tangan. Bahkan responnya dia perintahkan seorang Tuhan. Jangan cuma manusia. Binatang pun, hewan pun. Ya. Selama orang-orang yang berpuasa, selama itu juga binatangnya ikut berpuasa. Selama orang-orang yang mengenakan kain kabung, selama itu juga kambing, domba, sapi, lembu itu dipakaikan kain kabung. Emang binatang itu bisa menunjukkan pertobatan? Apa yang harus bertobat dari binatang sampai harus dipakaikan kain kabung? Apa yang harus bertobat dari binatang sampai harus disuruh berpuasa? Kalau manusia yang berpuasa karena ingin bertobat itu puji Tuhan. Ada yang berpuasa karena ingin bertobat hari ini? Saudara, itu respon orang Niniwe. Itu respon Raja Niniwe. Ya. Tapi begini, apa yang dilakukan raja itu adalah sebuah respon hati yang menginginkan Tuhan turun tangan memulihkan mereka. Tidak ada kaitan binatang berpuasa dan manusia berpuasa untuk meminta lawatan Tuhan. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau raja memerintahkan itu adalah sebuah respon positif bagaimana menunjukkan kepada Tuhan. Tuhan lihat, bukan cuma saya, bukan cuma rakyatku. Bahkan semua binatang, hewan yang ada di bangsa ini ikut berpuasa supaya kau tahu kami rindu pemulihan. Luar biasa enggak orang ini? Ya. Serang merindukan seperti ini? Respon terhadap sebuah seruan Tuhan dan hidup saudara. Iya. Itu kedua. Yang ketiga, ini cepat sekali waktu. Kalau begini cepat sekali waktu. Biasanya kayak lama sekali, ini cepat sekali. Ya, berarti kan yang ketiga. Yang ketiga, bangsa Niniwe tiba-tiba menjadi bangsa yang penuh penundukan diri. Ketika seruan itu masuk dalam kota itu. Ketika Niniwe Yunus masuk memberikan seruan kalian harus bertobat. Seketika bangsa ini menjadi bangsa yang taat. Seketika bangsa ini bangsa yang penuh penundukan diri. Artinya apa saudara Tuhan? Ketaatan dan penundukan diri. Itu menjadi awal Tuhan memulihkan hidup kita. Amin saudara. Sudah dapat 3 poin? Amin. Waktu kita tinggal 20 menit. Ya. Tapi dengar. Kalau saudara baca kisah Yunus ini, saudara akan mengatakan kisah yang paling hebat dari Niniwe adalah kisah pertobatannya. Kisah Niniwe tidak berakhir sampai di situ. Alkitab punya catatan yang lain tentang Niniwe. Kenapa? Karena setelah Niniwe bertobat, ada sebuah rancangan dari anak-anak Sanherib. Bahkan rancangan itu berjalan. Dia bunuh raja itu. Mari kita buka ayat ini. Nahum 3 ayat 1 sampai 8.
Judulnya apa? Nahum 3 judulnya apa? Hukuman atas Niniwe. Jadi kisah tentang Niniwe itu bukan cuma kisah pertobatan. Ada juga kisah Niniwe dihukum. Perhatikan. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruh dusta belaka penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengan lecut cambuk dan derak-derak roda. Dengan kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang menyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai tertimbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersandung jatuh kepada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan. Seperempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir. Yang perdayakan bangsa-bangsa dan persundalannya dan kaum-kaum dan sihirnya. Ya oke, selanjutnya. Coba kita buka ini ya. 1 Raja-Raja. Ya 2 Raja-Raja 19. Tolong ayat ini. Saudara boleh baca seterusnya sampai ayat yang ke-8. Kita baca ke 2 Raja-Raja dulu. Ya, secepatnya. 2 Raja-Raja 19 ayat 36 sampai 37. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur dan pulang lalu tinggallah ia di Niniwe. Terus pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Rasadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sanherib dibunuh sama anaknya dan anaknya yang bernama siapa? Esarhadon naik menjadi raja. Sejarah mencatat dalam kepemimpinan Sanherib Niniwe disengadi bangsa lain, tapi dalam kejahatan. Tapi dalam kerajaan yang dipimpin Sanherib juga, Yunus datang memberikan seruan dan Niniwe dipulihkan. Tetapi anak-anak Sanherib, saudara kasih Tuhan, itu merancangkan yang jahat terhadap ayahnya sendiri. Dibunuhlah ayahnya. Lalu seorang anaknya yang bernama Esarhadon menggantikan dia menjadi seorang raja. Ketika Esarhadon menjadi raja, terjadi pembalikan keadaan. Iya, negeri yang sudah bertobat, bangsa yang sudah bertobat, dibawa kembali kepada kejahatan lamanya. Dan kalau kita mencatat Niniwe dihancurkan, itu karena ada terjadi pembalikan keadaan. Bukan dari yang jahat kepada yang baik, tapi yang baik kepada yang jahat. Itu yang terjadi. Catatan apa yang kita peroleh dari peristiwa ini? Yang pertama, saudara Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan hidupmu, jangan memikirkan sesuatu yang di luar dari apa yang Tuhan inginkan kamu kerjakan. Ketika Tuhan sudah mendatangkan pemulihan atas seluruh hidupmu, pribadi, keluarga, dan usahamu, saudara kasih Tuhan. Bahkan buat semua orang yang bertalian darah denganmu, pikirkan bahwa Tuhan itu selalu adil. Engkau berbalik, Tuhan pulihkan. Tapi jika engkau berbalik kepada kejahatanmu, maka sekali lagi murka bisa turun atas kehidupanmu karena engkau mengisi cawan murkamu. Jadi perhatikan, ada 2 cawan yang Tuhan persiapkan buat kita. Mau cawan murkanya kamu isi atau cawan kebaikan. Kerjakan kebenaran firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan. Hari Jumat lalu firman Tuhan berkata bahwa untuk hidup dalam kerajaan Allah, saya jelaskan untuk hari Jumat lalu, kerajaan Allah itu adalah sebuah pola hidup. Di mana Tuhan bertahta dalam kehidupan kita dan standar untuk hidup dalam pola hidup itu adalah kebenaran. Ya, di kerajaan Allah itu bukan, kalau Tuhan katakan kerajaan Allah datang, ya bukan berarti istananya, tahtanya datang kepada kita. Tapi pola hidup yang diinginkan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Di mana Allah memerintah, kemudian orang-orang yang di dalam pemerintahan itu hidup sesuai dengan standar kebenaran daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau sudah terjadi pemulihan, dengan sendirinya kita masuk dalam wilayah yang Tuhan inginkan. Tapi kalau sudah ada di wilayah itu saudara kasih Tuhan, pikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak, ini akan menjadi satu momok yang tidak baik dalam kehidupan kita. Satu kali akan menjadi bom waktu dalam kehidupan kita. Saya percaya saya tidak menginginkan kehancuran, amin. Setuju, amin.
Atau ada yang menginginkan kehancuran? Saya percaya tidak ada satupun orang yang menginginkan kehancuran. Tapi sayang, anak-anaknya Sanherib menginginkan kehancuran. Rajanya membawa bangsanya berbalik, ayahnya membawa bangsanya berbalik, tapi anak-anaknya membawa Niniwe kepada kehancuran. Kehidupan lama Niniwe dibawa kembali, diambil lagi oleh raja berikutnya yang menggantikan itu anak daripada Sanherib. Ersadon ya tadi namanya itu. Dasar kasih Tuhan. Catatan berikutnya dalam hidup kita, ingatlah bahwa kesombongan itu mendahului kehancuran kita. Apa yang membuat raja yang menggantikan Sanherib atau anak yang menggantikan Sanherib itu membuat Niniwe hancur? Kenapa? Karena raja yang menggantikan dia menganggap bahwa Niniwe ini berdiri. Itu jauh sebelum pertobatan terjadi. Ya sebelum juga datang seruan itu memang Niniwe sudah modelnya seperti itu. Memang sudah megah, memang sudah punya nama besar. Bangsa lain memang sudah segar kepada kita. Kita gak butuh Tuhan. Saudara, segala sesuatunya ada di bawah kendali tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang terjadi di bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatunya. Bahkan kehidupan orang fasik pun Tuhan bisa berkati ya, setuju katakan amin. Keadilan Tuhan ya di bawah kolong langit, di bawah matahari, semua dipelihara Tuhan. Ya, tetapi ada kelebihan buat setiap kita, orang yang hidup dalam kebenaran. Ketika respon kepada kebenaran itu melimpah, maka yang terjadi adalah pemulihan. Tapi ketika anak-anak Sanherib yang menjadi raja mengembalikan bangsa Niniwe kepada kehidupan lamanya, itu yang membuat Tuhan murka dan menghukum dan menghancurkan kota Niniwe. Kalau seandainya tidak dihancurkan, maka saat ini Niniwe pasti masih berdiri. Tapi karena Niniwe tinggal puing-puing, arkeologi, ya para arkeolog itu menggalinya, itu sampai puluhan meter, baru temukan puing-puing kerajaan Niniwe. Ya, saudara kasih Tuhan, sekali lagi kehancuran karena kita salah respon. Tapi pemulihan terjadi karena respon kita benar. Kesalahan umat pilihan terdahulu itu selalu dimulai dari respon yang salah. Dan selalu respon yang benar membuat Tuhan berbalik juga kepada Tuhan, kepada umat pilihannya. Demikian saudara kasih Tuhan, respon kita yang benar akan membuat Tuhan kembali melakukan apa yang Tuhan ingin kita rasakan, ingin kita terima daripada Dia. Saya percaya sudah diberkati Tuhan hari ini. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Ketika Tuhan sudah memulihkan saudara, bahkan sudah menyelamatkan kita semuanya, itu adalah anugerah terbesar. Seperti ketika perempuan pelacur itu yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus untuk dihakimi. Tidak ada satupun yang berani menghakiminya, karena semua orang sudah berdosa. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, di manakah orang-orang yang akan menghakimi kamu? Perempuan itu menjawab, tidak ada. Kalau begitu, aku juga tidak akan menghakimi kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita sudah menerima pulihan daripada Tuhan, jangan buka peluang kepada kejahatan. Supaya kita tidak menerima murka, tapi kita tetap menerima apa yang menjadi hak kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama angkat pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang
anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Katakan betapa kagum ku melihat. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Katakan lagi, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Sekali lagi katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Oh indahnya, oh herannya, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Nya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kemuliaan-Mu yang besar, atas anugerah-Mu yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di saat kami tidak bisa untuk memperoleh anugerah, di saat kami tidak bisa menolong diri kami, di saat kami tidak bisa melepaskan diri kami, Tuhan datang menawarkan anugerah untuk kami bisa dipulihkan. Tapi kami tahu Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah respon kami. Acara kami seperti sebuah bangsa yang begitu bebal di hadapan Tuhan, yang begitu jahat di mata Tuhan. Tapi dalam sebuah seruan untuk bertobat, mereka langsung respon. 12.000 untuk langsung sepakat itu bukan mudah. Itu sangat sulit. Tapi hari itu 12.000 itu sepakat bertobat di hadapan Tuhan. Bahkan rajanya yang belum mengerti perkara ini, ketika mendengar perkara bangsanya mau bertobat, bahkan dia pun memberikan respon yang sama. Bahkan dia tunjukkan sebuah respon yang sungguh luar biasa. Manusia tidak hanya diperintahkan, tapi semua yang ada, yang makhluk yang hidup, ikut diajak, diperintahkan untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah tindakan, respon yang sangat positif, dan Tuhan melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Cawan murka yang seharusnya ditumpahkan di atas Niniwe diubah jadi pemulihan. Karena orang mengisi cawan doa, orang mengisi cawan pertobatan,
orang mengisi cawan kebaikannya. Bangsa Niniwe berbalik kepada Tuhan dan pemulihan terjadi. Tapi ada catatan lain. Alkitab berkata bahwa setelah itu Niniwe dihancurkan. Karena bukannya mereka semakin baik. Ada sebuah kisah pembunuhan Raja Sanherib. Anaknya menggantikan dia. Anaknya membuat pembalikan keadaan bukan kepada sesuatu yang baik. Tapi pembalikan keadaan kepada sesuatu yang buruk. Karena bangga atas kebawahan kotanya. Karena bangga atas kemuliaan kemegahan bangsanya. Dengan sendirinya firman Tuhan dikanapi. Kesombongan mendahului kehancuran. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, apapun yang kami dengarkan hari ini, tanamkan ini sebagai sebuah kisah kebenaran. Firman Tuhan, di mana Tuhan akan turun tangan memulihkan jika kami mau rendah hati, tunduk dan berbalik kepada Tuhan. Tapi jika setiap orang yang berbalik kepada Tuhan dan berbalik lagi kepada kejahatan, maka Tuhan pun bisa melakukan yang sebaliknya. Ampuni kami Tuhan atas semua kejahatan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Materaikan kebenaran ini dan ajar kami mengerjakannya. Semua yang baik yang Tuhan harapkan kami kerjakan, biar kami meresponinya secara positif. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan hari ini katakan sama-sama haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini, saya ingin mengkelirkan di mana mengenai tentang vaksin. Nah, menurut saya vaksin itu bukan antikris. Kalau kita kembali firman Tuhan, antikris itu di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, tolong ditampilkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi antikris menurut firman Tuhan itu angkanya 666. Dan bilangan itu bilangan seorang manusia. Jadi antikris itu adalah manusia yang mempunyai angka 666. Jadi saya clearkan kembali bahwa vaksin itu bukan antikris karena belum nyata bahwa itu 666. Demikian saya sampaikan kepada jemaat pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Ya. Oke, sorry saya klarifikasi, bukan 12.000 tadi ya, tapi 1.200 orang jiwa yang tinggal di kota Niniwe. 120.000. Iya. Bukan 12.000 tapi 120.000. Iya, oke. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kasih dan cinta-Mu yang Kau nyatakan di kehidupan kami. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya apa yang kami kerjakan dari awal sampai kami akan mengakhiri ini memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Tapi jika ada yang salah, ada yang kurang yang kami kerjakan dalam seluruh rangkaian ibadah ini, bahkan mungkin dalam pemberitaan firman Tuhan, Tuhan
mengubah dan terus mendidik kami menjadi lebih baik seperti yang Tuhan mau. Supaya kami sampai kepada pencapaian yang Tuhan ingin kami capai dalam kehidupan kami. Supaya kami sampai pada garis akhir di mana kami menerima kemuliaan yang besar, bahkan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam tangan, biar Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan membalaskan setiap persembahan kami hari ini dan melimpahkannya di setiap apa yang kami kerjakan. Tangan kami menjadi tangan yang diurapi itu mengerjakan apa yang kami kerjakan. Semua yang kami sentuh akan mendatangkan perubahan di tempat itu. Bahkan dimanapun kami berpijak, tempat itu akan diubahkan. Karena kami membawa dan hidup di dalam otoritas. Sebab Tuhan katakan, di mana engkau berpijak, tempat itu akan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur setiap keluarga yang membutuhkan pemulihan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap pribadi yang membutuhkan pemulihan, Tuhan juga datang dan mendatangkan pemulihan atas kehidupan mereka. Kami berkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Bapak pemerintah bangsa kami, Presiden Jokowi dan wakilnya, Amin Ma'ruf, Tuhan berkati. Berikan hikmat pengertian, bahkan supaya apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan kebenaran-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin dia. Kami percaya di tangan pemimpinan Tuhan berikan kepada kami sebagai otoritas bangsa kami. Seperti Sanherib membawa dan menyetujui pertobatan bangsa Niniwe. Kami percaya pertobatan bangsa ini pun bisa terjadi karena Tuhan memimpin dan memberkati pemimpin kami juga. Terpujilah Allah yang hidup. Semua yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, kemanapun kami pergi Tuhan sertai. Keluar masuknya kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, dan kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami terima berkat yang melimpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus yang diberkatkan kepada kami semuanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini. Kami sepakat berkat di dalam nama Yesus Kristus. Semuanya sama-sama katakan haleluya. Amin.